Kembali dengan saya Cetaning, pengasuh Majelis Zikir dan Sholawat Sirul Asra Surabaya. Bangsa Indonesia ini, khususnya Nusantara ini, didirikan oleh para leluhur kita dengan dasar dan pondasi spiritual yang kuat, dengan dasar dan pondasi spiritual yang luar biasa agungnya, luar biasa megahnya, sehingga di dalam adat dan istiadat, di dalam tata krama dan di dalam budaya Nusantara ini, semuanya mengandung maksud, semuanya mengandung filosofi hidup, semuanya mengandung kebijaksanaan hidup yang membawa diri seseorang itu menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Di samping itu akan memberikan pelajaran bagi anak cucunya agar mampu menjadi manusia yang berguna bagi bangsanya, bagi agamanya, bagi keluarganya, dan bagi kedua orang tuanya. Maka yang terjadi adalah banyak sekali situs-situs kerajaan yang hancur, yang berantakan, dan sulit sekali kita temukan suatu kemegahan bangunan fisik dari sebuah peradaban bangsa Indonesia ini. Namun yang kita temui adalah ajaran-ajaran, filosofi-filosofi, dan budaya-budaya yang mampu kita warisi dan kita jadikan pegangan hidup serta pondasi hidup untuk menjadi manusia seutuhnya yang bermanfaat untuk agama, bangsa, keluarga, dan kedua orang tua kita. Inilah yang menjadikan pondasi bahwa orang-orang Nusantara itu seharusnya mempunyai kekuatan yang besar, mempunyai semangat yang besar, mempunyai jiwa yang agung, mempunyai perilaku dan budaya yang indah, yang lebih indah daripada negara-negara yang lainnya. Namun sangat sedikit di antara kita, apalagi generasi sekarang, untuk mewarisi, untuk menggali budaya, tradisi, terutama ajaran-ajaran leluhur, ajaran-ajaran yang penuh dengan nasihat, penuh dengan kebijaksanaan hidup, dan penuh dengan praktek-praktek spiritual. Justru kadang generasi sekarang itu malu untuk menampakkan budayanya, untuk menjadikan budayanya itu, tradisinya itu menjadi identitas kekinian. Banyak sekali yang minder, banyak sekali yang sudah meninggalkan budaya leluhur, sehingga budayanya tidak jelas. Kalau budaya sudah tidak jelas, maka tujuan hidupnya, kekuatan hidupnya, dan kehidupannya pun akan semakin tidak jelas. Untuk itu, agar kita mampu menegaskan kepada diri kita sendiri bahwa kehidupan itu mempunyai tujuan yang agung, mempunyai tujuan yang besar, mempunyai tujuan yang luhur. Marilah kita mencoba untuk kembali menghidupkan tradisi, budaya, adat istiadat, khususnya spiritual leluhur kita. Salah satu spiritual leluhur kita yang mungkin juga asing kita dengarkan, mungkin kita belum pernah mengetahui, atau mungkin kita belum pernah membaca, atau mungkin kita belum pernah mendengar bahwa di dalam praktek spiritual leluhur kita itu ada sebuah meditasi yang luar biasa, yang biasa disebut dengan meditasi Sastro Jindro,
ada yang menyebut juga dengan maktum sarpin, ada juga yang menyebut dengan sasyahidan. Kalau saya menyebutnya adalah meditasi kuantum. Karena kenapa saya sebut dengan meditasi kuantum? Karena apabila seseorang itu mengamalkan meditasi ini, menjalankan meditasi ini, apabila istiqomah, insya Allah dalam 7 hari kehidupannya pasti akan berubah lebih baik. Baik di dalam rezekinya, baik di dalam ketenangan, kebahagiaan hatinya, baik di dalam segala urusannya menjadi mudah, bisnisnya menjadi untung, dan lain sebagainya. Dalam waktu perubahan itu begitu cepat, yaitu 7 hari. Itu pun apabila benar-benar kita mau istiqomah. Meditasi sasyahidan ini, atau sastro jindro, atau makdum sarpin, atau saya menyebutnya meditasi kuantum, mungkin sahabatku semua baru mendengar. Karena meditasi ini adalah salah satu meditasi yang jarang sekali orang yang mau mengajarkannya. Hal itu terjadi karena kedahsyatan manfaat daripada meditasi itu sendiri. Justru yang kita sering dengar adalah meditasi dari luar, produk luar negeri, dari India, dari Barat, dari Timur, ya, seperti meditasi Kundalini, Yoga, Zen, Reiki. Meditasi-meditasi yang saya sebutkan tadi itu adalah lebih akrab kita mendengarnya, lebih terbiasa kita mendengarnya. Tetapi meditasi yang saya sebutkan tentang makdum sarpin, tentang sastro jindro, atau tentang sasyahidan, atau tentang meditasi kuantum ini, di Nusantara ini jarang sekali yang mengamalkan. Meskipun ada 1-2, tetapi tidak pernah diajarkan karena bersifat rahasia. Untuk menyampaikan ilmu meditasi kuantum ini saja, saya memerlukan waktu 10 tahun untuk menyelami, untuk minta izin kepada leluhur dengan melakukan ritual-ritual puasa, ritual-ritual tirakat, dan lain sebagainya. Manfaatnya adalah agar meditasi yang saya sampaikan, yang saya ajarkan kepada sahabat meditasi kuantum semuanya, agar ada sanadnya, agar sambung sanadnya dengan leluhur-leluhur kita, dengan orang-orang dan leluhur kita yang telah melakukan meditasi ini, dan sampai kepada kesempurnaan rohani, kesempurnaan keagungan jiwa, dan lain sebagainya. Sehingga apabila kita mengamalkan meditasi ini, langsung bisa kita rasakan, langsung bisa kita temukan manfaatnya, langsung kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman rohani step by stepnya, tahap demi tahapnya, dan terus berjalan menuju kesempurnaan rohani kita. Meditasi kuantum berbeda dengan meditasi Kundalini, berbeda dengan meditasi Zen, berbeda dengan yoga, berbeda dengan yang lainnya. Yang lainnya masih bicara tentang cakra-cakra, masih bicara tentang jiwa-jiwa, masih bicara tentang aura, energi, warna. Tetapi meditasi kuantum ini atau meditasi sasyahidan ini adalah melepaskan kesemuanya itu, melepaskan cakra, melepaskan warna, melepaskan energi, menuju energi yang sesungguhnya, yaitu nur ala nur, atau biasa disebut menuju energi daripada yang maha hidup yang ada di dalam diri kita. Meditasi kuantum ini berbasis atau berdasarkan
Dan tujuan daripada meditasi kuantum ini adalah melepas 4 unsur asal kejadian manusia, yaitu api yang menjadikan darah bagi kita, yang menjadikan nafsu amarah bagi kita, melepaskan unsur angin yang menjadi napas bagi kita dan menjadi nafsu angan-angan bagi kita, melepaskan unsur air yang menjadi nafsu keinginan dan kemauan bagi kita yang berlebih dan menjadi air reproduksi bagi kita, dan melepaskan unsur tanah yang menjadikan tulang, sumsum, daging, kulit bagi kita, dan yang menjadikan nafsu mutmainah. Pelepasan 4 unsur inilah apabila kita mampu lakukan di dalam kehidupan dunia ini, maka kita tidak akan pernah mengalami sebuah kekurangan, sebuah kesedihan, sebuah penyakit yang ada di dalam tubuh kita, dan segala sesuatu yang membuat diri kita itu berada di dalam kerugian dan kebangkrutan. Hal itu terjadi karena seseorang itu mengalami segala keterbatasan, karena dirinya berpaku, duduk, atau berada di dalam unsur api yang bersifat panas, yang bersifat membakar, sehingga segala sesuatu tentang kehidupannya, tentang kesehatannya, tentang rezekinya, semuanya terbakar oleh dirinya sendiri yang duduk di dalam unsur api. Begitu juga apabila seseorang duduk di dalam unsur angin, maka segala kehidupannya akan mudah terombang-ambingkan oleh keadaan, akan mudah tertiup angin segala sesuatu yang dia miliki, rezekinya, kesehatannya, keluarganya, dan segala urusannya. Dan apabila seseorang itu duduk di dalam unsur air, maka segala sesuatu di dalam kehidupannya akan mudah diterjang oleh air, diterjang oleh keadaan. Berbeda dengan apabila seseorang itu duduk di dalam makom unsur tanah, maka segala sesuatunya, apa yang ditanam akan segera berbuah. Kebaikan yang dia tanam berbuah baik, cita-cita yang dia inginkan akan cepat sampai dan terwujud. Di dalam meditasi kuantum atau meditasi sasahitan inilah kita mencoba untuk mengalami proses mati sebelum mati, sehingga sampai kepada moksa. Mati sebelum mati menuju moksa adalah meskipun kita mempunyai jasad dan jasad kita masih ada dan di dalamnya masih ada nyawa, tetapi kita tidak terikat oleh hukum materi, kita tidak terikat oleh hukum kebendaan, sehingga diri kita tidak didorong oleh nafsu kita, nafsu amarah kita untuk terikat kepada sesuatu yang berbentuk materi. Kita tidak didorong oleh angan-angan kita untuk memiliki, untuk serakah kepada dunia. Kita tidak didorong oleh nafsu keinginan kita untuk mencintai dunia. Meskipun kita hidup dunia, selalu bekerja keras, banting tulang, berikhtiar untuk membahagiakan, mencukupi kehidupan keluarga kita, dan bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Inilah salah satu tujuan daripada meditasi kuantum, agar kita mampu kembali menjadi manusia yang sempurna, sebagaimana Allah ciptakan diri kita di dalam keadaan sempurna. Sempurna itu adalah segala sesuatunya, tidak ada satupun yang kurang di dalam diri kita. Begitu Allah tiupkan ruh di dalam diri kita, 7 alam disertakan di dalam diri kita, 7 langit disertakan di dalam diri kita, 7 bumi di dalam diri kita, 7 ayat Al-Fatihah ada di dalam diri kita,
7 latifah ada di dalam diri kita, hasanah Tuhan ada di dalam diri kita, rahasia kerasulan kenabian ada di dalam diri kita, bahkan alam semesta pun berada di dalam diri kita. Dengan meditasi kuantum, kita mencoba untuk menggali kekayaan-kekayaan yang telah Allah tiupkan kepada diri kita beserta roh kita. Waktu pertama kali kita ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, kita menemukan kekayaan yang tidak terbatas, dan kita manfaatkan semuanya itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa, untuk agama, dan untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan menggali kekayaan yang telah Allah berikan kesempurnaannya di dalam diri kita, maka kita akan mampu menjadi manusia insan kamil mukamil, manusia yang sempurna dan mampu menyempurnakannya. Itulah salah satu tujuan daripada meditasi kuantum, dan ini adalah salah satu warisan leluhur kita yang jarang sekali orang ajarkan kepada generasi sekarang ini. Saya kira cukup sekian penjelasannya. Nanti kita bahas selanjutnya tentang titik air, titik api, titik angin, titik tanah, dan simbol-simbol Tuhan, simbol-simbol Allah yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita mampu membaca simbol itu sebagai petunjuk untuk menggali eksistensi Allah di dalam diri kita, sebagai petunjuk untuk menggali hasanah kekayaan Allah yang terpendam di dalam diri kita. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.